wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi pagi ini kita ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ulangi. Saya buka masker, yang lain pakai masker ya. Saya ulangi tentang tips negosiasi skill. Ya, gimana kita cara membentuk suatu hubungan emosional ya dalam menawarkan suatu produk apapun gitu ya, mau produknya berwujud atau nggak berwujud. Kalau tips ini ya atau cara ini telah kita kuasai ya, bisa kita jual ya. Produk berupa impian juga bisa kita jual kalau kita telah menguasai dan mempraktekkan gitu ya. Sekarang kan kita coba memaparkan secara teori dulu ya kan. Secara teori kita praktek satu gitu kan ya, nggak salah juga karena latar belakang pendidikan kita beda-beda gitu kan, dan pengalaman kita sebelum masuk di perusahaan ini juga beda-beda ya. Diputar aja Pak Projo. Jadi yang pertama itu ya, poin yang mau ditangkap itu apa dulu, jangan pokoknya kalau Bapak Ibu saya suruh praktek ya, itu jangan dulu langsung nawarkan produk. Itu pembukaannya udah apa namanya, udah salah ya kan. Produk itu istilahnya nomor sekian, yang penting gimana kita ini pembukaannya itu, ice breakingnya itu dulu yang poin pertama itu gitu kan. Kalau cuma nawarkan produk aja anak SD juga bisa. Nah sekarang kita karena tingkat pendidikannya juga lebih tinggi ya kan, jadi apa namanya ya sekelas orang yang asal jualan aja gitu kan ya. Kita harus yang pertama tuh pembukaan dulu, ice breakingnya untuk mendinginkan suasana misalnya istilahnya gitu ya, mencairkan suasana. Nah, itu harus kita tangkap dulu poinnya, temanya ya. Agak maju aja Pak Badi, nanti suaranya nggak kedengaran nih. Poinnya itu gimana kita bisa mendinginkan suasana, mencairkan suasana ya. Walaupun pada waktu itu Bapak Ibu nggak sempat menjualan produk karena mungkin dia cuma 5 menit 10 menit ada waktunya, tapi karena pembukaan Bapak Ibu itu udah mengena, udah dapat ya kan, besoknya bisa kita hubungi lagi kan. Yang penting kita kasih kartu nama kita, atau kita bisa minta kontak yang bersangkutan gitu kan. Tapi awalnya itu jaga produk dulu ya kan. Poinnya itu, poin pentingnya itu dulu ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh praktekkan dan kita lihat ya kan, yang saya minta itu adalah yang pertama tuh, kalau ujuk-ujuk tok assalamualaikum, saya dari Nasadi, langsung nawari pinjaman pensiun ya. Nah, jadi bukan itu yang mau kita apakan, sosialisasikan dan mau kita terapkan, enggak itu. Tapi gimana kita bisa menerapkan ice breaking itu di permulaan ya, di pembukaan pertama kita komunikasi gitu ya. Dan itu sangat berbeda memang ya. Secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu ya kan, dia itu akan ngomong ya kan, saya bukan hanya jadi target gitu, tapi yang datang ini hargai saya, membuat saya nyaman gitu. Kalau kita langsung jawab menawarkan produk, berarti kita seakan-akan alam bawah sadar ngomong saya coba jadikan target aja gitu. Didatangi, besok didatangi lagi sama perusahaan A, besok datang lagi perusahaan B gitu kan. Karena tahu kita banyak duit misalnya ya. Atau kita pensiunan karena belum minjam, nanti datang perusahaan inisial K, inisial N gitu kan, inisial B gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang dia udah malas aja, ini paling nawarkan produk. Ya kan? Nah, jadi bukan itu yang mau kita sampaikan ya kan, tapi gimana kita jadi marketing yang memang dapat ilmu gitu ya. Nah, negosiasi skill itu atau ya cara inilah mempengaruhi, cara mencari kawan ya kan, yang mempengaruhi yang lain gitu ya. Yang kedua ya, setelah kita dapat mendinginkan suasana atau mencairkan suasana lah ya, berarti kan kita harus memperkenalkan diri kan.
diri, Pak saya dari perusahaan ini gitu kan, nama saya dari Pak gitu kan, kita ada produk ini berupa A, B, C gitu kan, gitu ya. Jadi pertama kita udah ice breakingnya dapat, udah gitu perkenalan diri. Kalau misalnya cuma ice breaking aja udah gitu perkenalan diri enggak, ya nggak dapat juga poinnya kan. Kita harus melangkah ke situ. Tapi kita dulu mengenalkan diri. Sebutkan kampung bagus juga, maka kita sekampung. Jadi nanti pembicaraan kita lebih lama, bukan lebih lama, mengarah ke sana ya, lebih nyaman. Ya apa? Kampung saya di sini Pak, dulu saya pernah kerja di sini juga, gitu ya. Dan sekarang anak saya ada 2 Pak. Gitu ya. Ngomong-ngomong ada Bapak berapa? Kita pancing dia ngomong kan. Gitulah saya cara membawa saya masuk ke jajaran-jajaran pejabat-pejabat penting ya. Itu dulu ice breaking, dan itu masuk ke perkenalan, baru saya masuk ke keluarga, saya pancing. Anak Bapak kayaknya udah sukses semua Pak ya? Oh enggak pada nih, gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi poin-poin itu. Anak saya tinggal tinggal 1 Pak, dan ini belum sukses semua gitu kan. Oh gimana Pak anaknya yang ini pertama kedua? Itu baru di situ cerita kan. Nah, baru nanti masuk lagi kepada penekanan produk gitu kan. Penekanan produk lagi. Ya kalau misalnya kemitraan kita tentang PKS, keuntungan PKS ini apa? Gitu kan. Kalau sama pensiunan kita tekankan gitu kan. Bu, Pak, ini kan bunganya 0,6. Ya kan? Bunga 0,6. Ini cuma dibatasi kuotanya. Jadi kita menunjukkan produk kita dan ada rasa ketergesaan yang harus dilakukan orang. Dan ini Pak, gitu kan, berlakunya cuma di bulan ini. Tapi kalau ada ketentuan berubah nanti kita umumkan lagi. Dan ini kuotanya terbatas. Tapi kalau Bapak, ya kan, atau Ibu mau ngambil sekarang, nanti Bapak saya kasih duluan prioritas untuk mendapatkan program bunga murah ini. Gitu. Nah, jadi kita menyampaikan bahwa produk ini khusus untuk bulan ini urgent gitu loh. Kalau dia nggak ngambil rugi gitu. Ya. Dia rugi kalau nggak ngambil. Ini cuma bulan ini Pak, di kota terbatas, ini ngantri udah ada 10 orang nih. Tapi kalau Bapak mau, ya kan saya duluan yang saya prioritaskan. Dan ini Pak, Bapak kan bisa tahu, Bapak kan ambil gaji di mana nih? Saya lihat ini kan di BRI kan Pak, misalnya di Bank B. Di situ kan usia lunasnya kan sampai 75 Pak. Kita mitranya, kita usia lunasnya sampai 80 Pak. Dan ini diasuransikan jarang-jarang loh Pak. Dan produk ini juga jarang-jarang Pak diasuransikan. Sekarang programnya diasuransikan, cukup sayang Pak kalau nggak dimanfaatkan. Nah gitu ya. Cukup sayang nih Pak, karena ini diasuransikan. Ini cuma bulan ini aja Pak, ini kemungkinan cuma ada program sebelum-sebelumnya kan ada juga sih program usia lunas 80, tapi itu nggak diasuransikan Pak. Memang dulu ada juga kita produk kayak gitu ya. Nah, gimana dia ada ketergesaan, ya kan? Dan gitu saya lihat Pak dari data yang dapat saya dari kantor, ini Bapak ini apa ini? Karena kita badan hukumnya ini ya, inisialnya K gitu ya. Jadi ini jadi Bapak ini prioritas ini Pak, calon anggota prioritas ini untuk kami tawarkan. Jadi ada rasa bangga dia gitu kan. Kita tanamkan rasa bangga, rasa nyaman, pertama rasa nyaman, rasa bangga, rasa ketergesaan. Ini apa nih Pak? Bapak ini terpilih nih sebagai calon anggota yang kami harus prioritaskan untuk kami tawarkan Pak. Cukup sayang Pak, nggak dia Pak. Ya. Nah, jadi itu poin-poin yang harus Bapak Ibu lakukan, pahami, ya kan? Dan coba praktekkan. Jangan cuma sekedar kasih brosur cabut. Lebih berkualitas Bapak Ibu ice breaking, perkenalan diri, udah gitu masuk ke produk, ada ketergesaan, udah gitu kita masuk lagi untuk memancing dia berbicara, dan akhir-akhirnya dia nyaman.
ya dengan bahasa-bahasa marketing atau prinsip-prinsip marketing. Kita melakukan istilahnya itu supaya dia nyaman sama kita, kan kita harus ada ini ya, gerakan seperti kaca gitu kan. Jadi orang itu gerakan seperti apa kita ikut. Jadi alam bawah sadar ini mengatakan bahwa dia yang datangnya menghargai saya. Nah, contohnya kayak gini dia, saya datang, kita juga pagi Pak, gitu kan. Nah, sekali saya ganggu dia ngomong, saya nggak ganggu, ya kan. Wah, ini jangan dilupakan, dia ngomong coba ganggu. Oh gitu Pak ya. Ada kata-kata gitu ya Pak. Oh, jadi anak bapak yang pertama ini kuliah di Bandung. Udah jadi dokter nih, karena dia cerita tentang ganggu, dia merasakan, dia cara tidak langsung, walaupun dia mungkin praktek bahwa itu caranya untuk membuat negosiasi skill itu berjalan, walaupun dia tahu, dia pernah ngajari bahwa dengan mengganggu itu suatu apa, dia juga alam bawah sadar dia lebih ini juga, dia tahu juga ini memang teknik komunikasi kayak gini gitu kan, berarti dia udah dapat gitu caranya. Tapi ujung-ujungnya tetap selaras, dia tetap berjalan sampai kita menemukan suasana komunikasi yang memang akrab jadinya, jadi teman, jadi apa gitu kan. Bagus kayak gini, berkualitas kayak gini, ya kan. Dari sini nanti yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan kita bisa masuk ke semua produk yang kita miliki. Kita bisa memakai yang bersangkutan ini untuk agen-agen kita kan, kaki tangan kita, kan gitu kan. Nanti baru kita bicara apa udah nyaman, udah enak gitu kan, besok kita bisa datang lagi kan. Nah, apalagi orang-orang yang udah umurnya di atas 60 itu kan bisanya kan nggak ada kegiatan ya. Nah, mungkin dia bisa nawarkan lagi, coba bisa datang ya gitu ya. Ada nih teman saya yang di sana, karena kita udah dapat, ya kan. Cobalah itu cara itu dimantapkan oleh Bapak Ibu gitu kan. Bagaimana kita bisa ngobrol. Ya kalau ketemu rumah yang kebetulan ditutup berpagar, ya kan, dan orangnya juga nggak ada duduk di situ, ya kan. Tapi kan nggak semua kayak gitu kan. Ya kan? Jadi ada yang ketemu rumahnya nggak berpagar, halamannya luas, dia lagi duduk di situ. Ya Pak, ini kita pakai teknik ini supaya kita bongkar, kita gali daftar nama dia. Dan itu apa yang dia tahu gitu kan tentang produk yang kita ini kan. Oh, saya ini punya teman ini, bisa nggak saya rekomendasikan? Coba Bapak Ibu cuma ngasih brosur aja. Assalamualaikum Pak, jalan. Dengan Pak Inti Pak ya? Pak, pernah saya dari Pak dari Pak, ini perusahaan sampah ini Sela N. Jadi kalau butuh telepon aja Pak ya. Makasih Pak. Jadi gitu aja nggak ini gitu. Nggak cara-cara instan tapi nggak ada dapat ininya, hubungan emosional itu nggak ada. Nah ini lagi duduk, ya kan, saya datang. Ini ya. Saya duduk ya, ini bukan di dalam ruangan, dia udah duduk di teras. Saya datang kan naik kuda turun, itu dengan mas saya nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak Hengki Pak ya? Oh ya, saya sendiri Pak. Bapak ini dari data ini ngambil gaji di Bank B Pak ya? Oh iya betul. Betul. Sudah saya. Oh, iya. Ada perlu apa Pak? Ini ada yang mau disampaikan Pak. Oh iya Pak. Tapi Bapak kelihatan masih muda ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak ya. Nah itu ice breaking pertama udah kita lakukan kan, temanya. Ya udah nanya produk gitu kan. Kalau kita kepancing, ya kan, kita udah fokus ke produk kita aja. Tapi itu jangan dulu kita kepancing. Kita harus mendinginkan suasana dulu. Kita pancing. Bapak mesti kelihatan muda ya. Alhamdulillah. Ini masker sama baju cocok Pak. Jadi kelihatan pantas ya. Ketawa dia kan. Jadi itu dulu. Jadi masker salah Bu Cindy gitu kan. Ini kayaknya jilbab sama baju cocok Bu. Jadi kelihatan pantas kan. Sampai dia merasa nyaman dulu. Itu ice breakingnya kan. Tema ice breakingnya kita udah masuk. Jangan kita di waktu nanya produk ada apa, kita langsung ke sini.
gitu kan. Jangan dulu kita larikan dulu, bapak kelihatan masih muda ya, masker kayak cocok nih kok, maskernya sama baju cocok gitu ya. Nah, udah mulai nyaman dia baru masuk kita kan, Pak boleh saya minta waktu sedikit Pak, agak 5 atau 10 menit Pak. Oh, boleh. Boleh Pak, boleh saya duduk Pak ya. Silakan duduk Pak. Jadi kalau apa tuh tanya dulu, boleh nggak saya duduk ya? Duduk aja gitu ya. Saya juga kalau masuk ke apa ya, padahal misalnya dia sebenarnya butuh konsumen ya, karena datang ke resepsionis mobil misalnya mau apa namanya, mau ganti ban misalnya kan, kita duduk, biarpun dia awal persilakan kita tanya, Bang boleh saya duduk Bang? Boleh. Duduk di mana Bang? Belah sini atau sini? Misalnya dia ada 3 resepsionis gitu. Hanya gitu apanya ya, tips-tips inilah ya, cara memecahkan suasana itu. Tadi kan saya udah minta dulu Pak ya. Ini gini Pak, perkenalkan Pak, nama saya dari perusahaan inisial N ini Pak. Jadi ini kita ada produk sih Pak yang mau kita tawarkan, dan produk ini saya rasa cocok untuk Bapak gitu ya. Karena Bapak ini pensiunan, ya, ngomong-ngomong belum ada pinjaman Pak ya? Saya belum ada, baru saya lunas. Baru lunas Pak ya? Pinjaman saya. Ya. Kalau dari sini kami lihat usia Bapak baru 65 tahun Pak ya? Iya. Sekarang nggak ada kegiatan usaha Pak ya? Kebetulan ada niat sebelum usaha, tapi belum terpikirkan. Belum kepikir ya? Oh iya. Ini Pak, saya lihat kan di sini Pak belum ada nih Pak usaha laundry. Betul. Nah, kan? Jadi kita Pak mau ngasihkan solusi, ya, ngasihkan solusi nih Pak. Ini ada pinjaman modal usaha Pak yang lagi kita programkan. Jadi dengan modal 20 juta Pak, ini bisa menghasilkan asumsi ini Pak 5 juta per bulan Pak. Dan ini Bapak sama sih kayak pinjaman sebelumnya Pak, gitu ya. Kalau dengan pinjaman sebelumnya gaji tetap dipotongkan secara otomatis di DP kan, dan di kita ini Pak apa namanya, kelebihan di kita ini usia lunas 80 tahun. Jadi ini jarang Pak. Ini sekarang saya masuk ke mempengaruhi ini dia ya, mempengaruhi tentang agen ya, agennya produk ini gitu ya. Ini Pak, produk ini kan usia lunas 80 tahun Pak. Kan jarang Pak lembaga pembiayaan itu yang usia lunas 80 tahun. Ya, ini cukup sayang Pak kalau nggak Bapak manfaatkan sekarang ini. Ini bunga juga cukup murah Pak, mulai dari 0,67 Pak. Dan ini diasuransikan Pak. Ya, dan ini juga kuotanya terbatas Pak. Ya, kan? Sekarang ini ada yang antri, ada sekitar 15 orang Pak. Tapi kalau Bapak mau ngambil duluan Pak, ya, kan? Ini saya prioritasin Bapak. Ini dengan program ini. Ya, kan? Dan ini gini juga Pak, andai kata pun Bapak nggak berpikir untuk minjam misalnya, atau belum ada berpikir untuk usaha gitu Pak, sebenarnya ini keuntungannya sepenuhnya untuk Bapak loh. Ya. Kenapa keuntungan ini untuk Bapak? Ya, kan? Misal Bapak minjam 50 juta Pak, karena diasuransikan, maka tadi Pak, ya, kan? Bulan depan atau 2 minggu ke depan Bapak kata Pak ya, meninggal dunia Pak, uang yang tadi Pak kira-kira Pak itu sangat menguntungkan Bapak dan ahli waris atau enggak? Bapak minjam ini gitu Pak, itu meninggal dunia belum digunakan untuk apa Pak, berarti kan sangat menguntungkan Pak ya. Betul, karena asuransi tadi ya. Karena asuransi tadi Pak, nah, jadi program ini sangat menguntungkan karena diasuransikan Pak. Jadi itu Pak, karena memang juga produknya terbatas, kuotanya terbatas ya kan. Kalau bisa memang segera Pak. Nanti saya kasih ini apa ya, alamat saya, alamat kantor dan nomor HP saya. Gitu. Jadi Bapak bisa datang ke kantor gitu Pak ya. Itu udah ya, udah saya urgent tentang produk saya, ya kan, untuk menanamkan ke alam bawah sadarnya tentang segeranya produk ini harus dilakukan. Dan gitu jangan apa ya, hanya sekedar kita aja yang cerita gitu Bapak Ibu ya. Ini kita mau pancing ya, sekarang kita pancing Bapak ini boleh cerita. Ngomong Bapak ada berapa Pak? Anak saya juga ada 5. Udah kerja semua Pak ya? Alhamdulillah. Pertama kerja di mana Pak? Yang pertama dia di
kerja di BUMN, BUMN. kontrak. Yang kedua itu di usaha seperti usaha dengan ketiga itu masih kuliah. Yang 3 sama 4 masih kuliah, yang terakhir yang masih sekolah. Ini kita pancing sedikit ya untuk ngobrol ya. Kampung saya di Medan Pak, di Tebing Tinggi. Tapi saya di kemarin ya cukup lama juga di Padang Pak. Ya, habis di Padang saya dipindahkan lagi ke Pekanbaru. Di Aceh juga saya pernah Pak. Ngomong-ngomong Bapak kampung di mana Pak? Saya dulu dinas lama di Medan. Nah, itu kita pancing kan, dia mau dinas di Medan gitu kan. Nanti dia mau cerita itu kan, nah, kayak gitu ya. Nah, jadi poin-poin itu Bapak Ibu juga yang harus ya seharusnya itulah dipraktekkan gitu ya. Waktu kalian kemitraan gitu juga, ya kan. Jadi jangan cuma sebagai pendengar, ya kan. Bukan hanya sekedar nyampaikan produk-produk kita terus gitu ya. Ya, gunakanlah ini. Saya yakin lagi gitu. Dan ini memang udah teruji. Kalian datang kemitraan, itu juga ngomongnya gitu, Pak, ini saya dari perusahaan inisial N gitu kan. Kita ini udah ada kerjasama Pak, ini ada PKS juga sih Pak gitu kan. Jadi tujuan saya datang ke sini Pak, saya Pak Ilham ya. Tujuan saya datang ke sini Pak untuk mempererat kemitraan ini, karena ada beberapa kantor cabang Bapak gitu kan, yang memang terkadang belum tersosialisasikan atau waktu tersosialisasi pun udah pindah. Ya kan? Nah, misalnya di bagian berguna ya, di bagian berguna. Jadi kita ada produk ini Pak, mau kita sampaikan, dan ini sangat menguntungkan sih Pak. Ya. Kalau Bapak nanti tiba-tiba ada yang nanya ke Bapak, dia nggak bisa dilayani di perusahaan Bapak, coba kuliah kita Pak. Gitu. Itu kita udah ke produk kan, jangan ke produk lagi. Ngomong Pak, udah lama Pak di sini, gitu. Ya. Jadi nggak suasana itu nggak suasana apa ya, kita mentargetkan dia untuk jadi kaki tangan kita kan? Sebenarnya kayak gitu kan. Kalau kita sebagai orang mereka yang mereka datang nih, kadang-kadang mereka berpikir kayak gitu, aku cuma apa aja yang mereka dijadikan kaki tangan aja nih. Nah jadi waktu udah ngomong kayak gitu, yang penting udah jelas penyampaiannya, poin produknya, baru tanya Bapak udah lama di sini Pak? Oh saya baru nih Pak Dani di sini. Saya baru 6 bulan dipindahkan dari Bengkalis. Saya, oh gitu Pak. Kalau saya orang Medan Pak. Maksudnya orang Medan, iya gitu. Jadi kita bukan ngomong ke produk itu aku jadi, ya kan. Jadi nggak ini ice breaking nggak dapet, untuk memecahkan hubungan emosional itu nggak dapet. Ya kan. Jadi poin produk itu hanya sekedar kita bilang bukannya poin penting. Dimana kita membuat ya kan, lawan bicara ini nyaman dulu ya kan. Sekarang pun Bapak Ibu dia nggak tuntas produk yang Bapak Ibu sampaikan ya kan, tapi karena hubungan emosional itu bagus, nanti ujung-ujungnya kita minta nomor WA kan, bisa-bisa kita kolak lagi ya kan? Saya Pak dari ini Dani dari inisial perusahaan ini malah ini pinjam Pak sampai usia segini Pak gitu kan. Jangan lupa Pak ya, nanti kalau apa di apa lagi Pak, nah, kalian follow up lagi pakai WA. Walaupun dia bilang kita yang pertama mau kita dapatkan adalah gimana hubungan emosional itu dapat dulu. Masalah produk nggak keseluruhan itu nggak masalah, karena bisa kita pola bisa dengan telepon, ya kan Pak Eki. Nah, dengan WA, apalagi sekarang dengan teknologi udah makin canggih. Dulu orang pakai SMS, sekarang udah lebih canggih, ya kan. Nah jadi itu ya, jangan kaku hanya sekedar menjalankan produk. Kemitraan gitu juga ya, saya ulang lagi beberapa kali, kemitraan gitu jangan cuma Pak ini ada minute meeting Pak, ini Pak saya bacakan Pak ya, poin apa ini nih, oke Pak, oke tentang Pak, makasih. Kita alam bawah sadar mengatakan aku cuma dijadikan target aja, mau orang yang bantu orang ini itu apa, itu udah dapat hubungan emosional ya, bisa pun dia mungkin kalau misalnya tak ada apa gitu, Pak dan coba kesini Pak dan ngopi-ngopi kita dulu, karena dia merasa kita bisa jadi pendengar yang baik, ya kan? Bisa memecahkan suasana. Misalnya lagi BT kan, kayak ini Sengki kayaknya kemarin apa ya, apanya bagus ya, mau tahu bisa jadi teman curhat, gitu orang jadi kan. Nah,
bukan hanya sekedar bicara masalah bisnis gitu ya. Bisnis boleh, tapi kalau kalian udah dapat poin-poin itu ya, saya rasa lagi ya kan, istilah marketing itu bagian dari orang-orang yang terkaya ya kan. Kaya itu relatif juga, bukan hanya sekedar kaya harta. Kita banyak teman itu juga kaya ya kan. Kita tinggal di lingkungan setempat karena kita pandai negosiasi skill, kita pandai komunikasi, kita banyak teman, kita ngerti, itu juga kekayaan juga gitu. Ya gitu, jadi datang pejabat-pejabat penting atau pejabat direksi-direksi gitu kan, karena kita ada negosiasi skill yang kita miliki, poin-poin apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita bicarakan gitu, mereka jadi nyaman. Itu juga satu kekayaan juga gitu. Nah, jadi negosiasi dalam marketing itu sangat diperlukan. Itu jangan diabaikan. Intinya di saya yang sebagai ini ya, mentor Bapak Ibu yang didulukan selangkah untuk menyampaikan ya kan. Yang mau saya bilang itu pertama briefing dulu, bukan ke produk, fokus produk ya. Itulah teman-teman ya yang saya sampaikan. Udah jam 8:30 masih jauh sih ya. Kita coba PNQ nih. Kalau PNQ nanti saya coba nanyakan angsuran Pak ya, selain nanti bicara-bicara itu supaya ini Pak ini juga terbiasa. Saya mau lihat juga kemampuan PNQ memakai rumus itu. Nah, saya kemarin kan ya, belum sempat saya diklat karena saya amanahkan Pak Isan juga ya. Jadi pakai rumus itu dulu aja. Selain yang ini poin-poin Pak Inki sampaikan, poin juga mau saya dapat ya. Demikian ya, lebih kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.